nggak kerasa udah Senin aja. Ada email masuk dari Pak Bos. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah hadir tepat waktu. Ya, Pak. Saya langsung saja ke inti meeting kita hari ini. Ibu Leni, bagaimana operasional kita? Mohon izin bicara, Pak. Ya. Jadi kendala kita tuh masih sama, Pak, yaitu di bagian procurement, di mana inventory kita tuh sering habis sebelum pesanan itu selesai dilakukan. Akibatnya banyak assembly yang ditahan. Ibu Ulan? Terima kasih Pak David. Jadi untuk di SCM, sebenarnya kami telah membuat perencanaan dari supplier hingga customer kita, dan itu butuh waktu berbulan-bulan, Pak. Saya mengusulkan bagaimana kalau kita menggunakan ERP ke dalam sistem kita, Pak. ERP? Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional yang bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi dalam perusahaan. Dengan penerapan ERP, maka setiap departemen di perusahaan akan terintegrasi langsung dalam satu database. Database inilah yang akan membantu kita untuk memudahkan pekerjaan, sehingga akan mengurangi miskomunikasi maupun penggandaan dokumen di perusahaan ini, Pak. Jadi, dapat kita simpulkan mengapa kita harus menggunakan ERP. Dari ERP inilah, kemudian banyak vendor-vendor yang membuat software untuk memudahkan perusahaan melakukan perencanaan. Adapun vendor-vendor ERP yang terkenal seperti SAP, Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, dan sebagainya. Dari yang saya baca, SAP itu yang bagus, Pak, sistemnya. SAP adalah singkatan dari System Application and Product. SAP sendiri didirikan pada tahun 1972 di Jerman dan mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1990-an. Perusahaan awal yang menggunakan SAP di Indonesia yaitu Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. SAP sendiri memiliki manfaat diantaranya terkait kecepatan proses bisnis, konsistensi proses bisnis, dan kualitas proses bisnis. Bener Bu Leni, memang aplikasi itu yang ingin saya ajukan. Baik, terima kasih atas masukannya rekan-rekan. Saya akan sampaikan hasil meeting kita pada hari ini dalam RUPS. Hai Sobat Manajemen! Sebelumnya, kalian telah mengetahui kendala di PT New Del. Nah, sekarang saya akan menjelaskan modul SAP Logistik bagian Procurement. Procurement adalah proses pengadaan barang dari supplier untuk persediaan perusahaan. Proses procurement terbagi menjadi 8 tahapan. Tahapan pertama, demand determination, yaitu menentukan persediaan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan. Tahapan kedua, source determination, yaitu menentukan sumber bahan baku atau supplier. Tahapan ketiga, supplier selection, yaitu memilih supplier mana yang akan dipilih berdasarkan penawaran harga, term pembayaran, dan sebagainya. Tahapan keempat, purchase order processing, yaitu proses pembuatan pesanan kepada supplier. Tahapan kelima, order monitoring, yaitu mengatur jadwal apa saja yang sudah dipesan, seperti kondisi pesanan, proses pengantaran, dan sebagainya. Tahapan keenam, good receipt, yaitu penerimaan bahan baku dari supplier ke gudang. Tahapan ketujuh, invoice verification, yaitu pemeriksaan ulang tagihan sesuai dengan barang yang diterima. Tahapan terakhir, payment processing, yaitu pembayaran tagihan atas barang yang sudah diterima. Proses yang akan menghasilkan dokumen ada pada tahapan purchase order processing, good receipt, invoice verification, dan payment processing. Sekarang, mari kita lihat cara menggunakan SAP pada sistem procurement. Namun sebelumnya, kita cek terlebih dahulu list material yang dibutuhkan perusahaan seperti berikut. Pertama-tama, kita harus membuat purchase order kepada vendor. Kita masukkan nama dan jumlah material yang ingin kita pesan beserta harga, pabrik, dan tempat penyimpanan material. Pastikan kita menyimpan nomor PO kita karena pada sistem ini nomor PO akan berhubungan dengan dokumen good receipt dan invoice verification. Berikut adalah contoh PO. Yang kedua, kita membuat good receipt, di mana kita memastikan barang yang kita pesan dan yang diterima jumlahnya sama. Pastikan semua input telah di-save. Yang ketiga, kita melakukan verifikasi invoice dengan menginput data-data yang diperlukan seperti tanggal, referensi, dan pajak. Dari PO sebelumnya, kita akan mengetahui nilai tagihan kita. Setelah itu, input amount sesuai balance tagihan. Klik vendor line items untuk melihat balance hutang. Langkah terakhir adalah pelunasan invoice. Masukkan data-data yang diperlukan seperti tanggal, akun bank, nama vendor, serta amount sesuai invoice. Input nomor dokumen untuk diproses, lalu pastikan saldonya balance dan posting. Hutang sudah dibayarkan. Terima kasih sudah menyaksikan.